diketahui bahwa hari ini pelayan firman-Nya adalah Ibu Penatua Leni Sumaro. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, aku pengen coba nih, teman-teman masih pada ingat yang kata Bukit Sion gak sih? Kalau gitu kita coba aja kali ya. Apa kabar Bukit Sion? Rajin beribadah, bertumbuh, dan sukses. Yes. Nah, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan Mars Pelkat PT. Baiknya yang pertama, kami puji dengan riang. Teman-teman, untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena di pagi hari yang indah ini Kau telah mengumpulkan kami bersama-sama di rumah kami masing-masing untuk dapat mengikuti ibadah Pelkat PT pada hari ini Tuhan. Tuhan, sekiranya Engkau melindungi dan menyertai kami selama ibadah berlangsung Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan ibadah ini Tuhan. Inilah doa kami, haleluya, amin. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian dari Kidung Muda Mudi 144. Baitnya yang pertama, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, dan setia hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya, percaya hidupmu dalam Yesus, sungguh bahagia. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan perenungan pada pagi yang indah ini. Tetapi sebelum kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan perenungan, kita akan doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik,
di pagi yang indah ini, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di tengah-tengah persekutuan Pelkat Taruna GPIB Jemaat Bukit Sion, di mana ya Tuhan di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tetapi ya Tuhan Yesus, sebelum kami membaca dan merenungkan, kami mohon kuduskan ruangan ini. Kuasai kami semua ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah hikmat agar firman yang akan kami bentangkan nanti boleh kami berlakukan itu di dalam hidup dan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Terpujilah Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil di dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3. Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3 yang menyatakan, lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Adik-adik yang kekasih, tadi kita sudah membaca Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, kita melihat dulu ya latar belakang daripada Kejadian 9 ayat 1 sampai 3. Siapakah Nuh? Nah, di situ kita bisa lihat adik-adik. Coba kita buka di Kejadian pasal 6 ayat 9. Kejadian 6 pasal 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi adik-adik yang kekasih, ada 3 hal siapakah Nuh itu ya. 1, Nuh adalah orang benar. 2, Nuh tidak bercela. Bercela artinya tidak berdosa. 3, Nuh hidupnya bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik yang kekasih, mari kita buka di Kejadian pasal 9 ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Mengapa ada perjanjian dari Allah kepada Nuh? Kronologis atau cerita sebelumnya ketika peristiwa air bah, di mana Allah telah memusnahkan bumi dan seisinya. Karena manusia telah rusak, manusia telah berdosa, tidak berkenan lagi di hadapan Allah.
kita bisa buka di Kejadian pasal 6 ayat 12 dan 13. Kejadian pasal 6 ayat 12 dan 13. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ya. Nah, kecuali Nuh dan keluarganya. Karena apa? Karena mereka berpegang kepada 3 hal tadi. Nuh adalah orang benar, Nuh tidak bercela, Nuh hidupnya bergaul dengan Allah. Nah, adik-adik, Nuh diselamatkan dengan keluarganya. Binatang yang satu pasang di dalam bahtera, setelah air bah surut, Nuh dan seisinya ini keluar dari bahtera itu. Dan apa adik-adik yang kekasih? Sebagai ungkapan syukur, maka Nuh mempersembahkan kurban bakaran yang baunya harum sekali. Harum bagi Allah. Oleh sebab itu, adik-adik yang kekasih, Allah berjanji bahwa selama bumi masih ada, anugerah akan terus berlalu di bumi. Seperti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Adik-adik bisa baca Kejadian 8 ayat 22. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus berkati, inilah bukti kasih Allah buat yang taat, buat yang benar, buat yang tak bercacat celah dan berkenan, yaitu seperti siapa adik-adik? Seperti Nuh dan keluarganya. Bahwa pertama, Nuh beranak cucu dan bertambah banyak. Kedua, Nuh berkuasa, akan takut dan gentar, menaklukkan semua serta binatang, tumbuh-tumbuhan untuk menjadi makanan. Allah mempersiapkan Nuh dan keluarganya untuk memulai peradaban atau kehidupan baru yang dijamin oleh anugerahnya. Adik-adik yang kekasih, Nuh dan keluarganya selalu mengandalkan Tuhan dalam pergaulannya, setiap saat dengan Tuhan. Maka hidupnya dalam kendali Tuhan, adik-adik. Ketiga, memelihara, menjaga, memperdulikan semua makhluk hidup atau mati di sekitar kita. Ya. Contoh saja adik-adik yang kekasih, jaga kebersihan, menyayangi hewan, membersihkan, membantu orang tua, dan membersihkan lingkungan di rumah. Minimal membersihkan tempat tidur. Jadi adik-adik, contoh tadi yang disampaikan, jaga kebersihan. Jadi kalau di rumah adik-adik, kita harus menolong orang tua. Kita harus membantu orang tua, membersihkan rumah juga. Jangan semua mama papa yang ngurus. Jangan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan contoh kepada Nuh dan keluarganya. Hewan, kalau kita mempunyai hewan di rumah, kita harus rawat, kita harus jaga, kita harus bersihkan dia. Jangan punya hewan tidak mau membersihkan. Semua orang tua yang ngurus. Bukan begitu adik-adik kekasih ya?
Minimal membersihkan tempat tidur itu saja awalnya. Karena kalau kita punya kamar itu bersih, rumah kita bersih, di luar juga lingkungan kita bersih, Tuhan pasti sayang dong ya. Nah, keempat adik-adik, menjadi pelaku atau teladan buat orang di sekitar Anda, di sekitar adik-adik. Seperti kebaikan-kebaikan, sikap yang rendah hati, mau memberi diri dalam pelayanan. Jadi, yang semua Tuhan kasih sama Nuh itu, Allah sangat memperhatikan kebutuhanmu. Allah sangat memperhatikan kebutuhan Nuh dan keluarganya. Itu namanya berkat Tuhan. Kemudian Allah mempersiapkan Nuh dan keluarganya untuk memulai kehidupan yang baru dan peradaban terjamin tentunya, dijamin oleh anugerah Allah. Itu karena apa adik-adik yang kekasih? Karena 3 ayat yang tadi sudah disampaikan. Tiga ayat itu, Nuh dan keluarga selalu mengandalkan Tuhan. Karena pergaulannya setiap saat dengan Tuhan. Makanya adik-adik yang kekasih, hidupnya dikendalikan Tuhan. Mereka tidak hidup dalam dosa. Mereka tidak seperti orang atau manusia yang dihancurkan Tuhan itu. Coba bayangkan adik-adik yang kekasih. Semua pada waktu air bah, semua itu habis. Tidak ada yang tersisa, baik tumbuh-tumbuhan adik-adik. Hanya ada satu yang tertinggal. Yaitu apa adik-adik? Salah satu itu adalah Bahtera. Di dalamnya itu ada satu keluarga Nuh. Kenapa mereka tidak dihabiskan oleh Tuhan? Karena apa? Karena dengan 3 tadi yang Tante sampaikan itu. Dia orang benar, dia orang tidak bercela atau tidak berdosa, tapi dia selalu dekat sama Tuhan, bergaul sama Tuhan, tidak melupakan Tuhan. Nah, itulah kalau kita dekat sama Tuhan, kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, tidak putus-putusnya kita selalu berdoa, kita rajin pergi ibadah, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan di zaman yang modern saat ini? Adik-adik, sebagai adik-adik Tuhan harus bagaimana? Ketika semua Tuhan sudah beri di sekitar adik-adik sampai saat ini, pemandangan, alam, kebutuhan sekunder atau sekuler, kebutuhan sekuler atau sekuler itu kebutuhan jasmani, makanan, minuman, pakaian, dan semuanya. Apa yang kita lakukan yang ada di sekitar yang Tuhan sudah kasih, adik-adik yang kekasih? Pertama, selalu bergaul dengan Allah, rajin beribadah, berdoa. Dan kedua, meminta hikmat dari Allah, akal budi, pikiranmu agar dikendalikan Tuhan. Ya. Minta hikmat sama Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya pintar. Apalagi di zaman
Corona COVID-19 sekarang. Kadang-kadang bukan dikendalikan Tuhan, tapi dikendalikan oleh gadget atau handphone. Tuhan di nomor 2 kan. Begitukah adik-adik? Contoh saja, mau mandi harus bawa gadget atau HP, ya. Mau kemana saja, nomor 1 itu gadget atau HP, ya. Nah, memelihara tumbuhan. Di rumah ada tumbuhan, bunga-bunga yang cantik, tapi tidak pernah dirawat, tidak pernah membantu orang tua. Jaga kebersihan juga tidak pernah membersih dan membantu orang tua. Nah, adik-adik, dari semuanya ini, adik-adik, bagaimana mau jadi rekan partner kerja Allah yang setia dan baik? Mau jadi hidup benar, hidup tidak bercela, ya. Memang susah adik-adik mau melakukan yang 3 hal yang tadi disampaikan, ya. Susah. Adik-adik teruna diajak memahami dirinya sebagai partner kerja Allah, bertanggung jawab untuk merawat relasi yang harmonis dengan sesama ciptaan. Salah satunya dengan cara berkomunikasi yang baik, disertai sikap sopan dan jujur. Dipermudah jika adik-adik selalu mendengarkan firman Tuhan, berkomitmen dengan Tuhan untuk menjadi partner kerja Allah yang setia dan baik. Rendah hati. Lakukan adik-adik apa yang Tuhan mau. Karena memelihara ciptaan Tuhan itu baik. Kelihatan bersih rumahnya, tentunya pasti hidup sehat. Mau jadi partner kerja Allah, ya, yang mau diberkati sampai cita-cita kalian berhasil. Tapi kalau tidak mau jadi partner kerja Allah, berarti tidak mau jadi hidup yang benar, tidak mau taat, tidak mau setia. Itu susah. Jadi kalau kita mau cita-cita kita terlaksana, apakah kita menjadi dokter, apakah kita menjadi pendeta, apakah kita menjadi polisi, apa saja yang adik cita-citakan. Tapi kalau kita tidak mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan, aktivitas kita hari lepas hari, pasti tidak tercapai. Tapi kalau kita selalu mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, rajin pergi ibadah pelkat PT, tapi dengan sungguh-sungguh, jangan banyak bermain, pasti Tuhan akan menjawab cita-cita atau kerinduan adik-adik. Kalau kalian hidup di luar Tuhan, bagaimana cita-cita kalian? Pasti tidak akan tercapai, toh? Nah, adik-adik, oleh sebab itu, marilah kita selalu setia, kita selalu sabar, kita selalu dengar-dengaran sama orang tua. Kita harus menomorsatukan Tuhan, bukan menomorsatukan gadget atau HP, bukan, ya, supaya cita-cita adik-adik dipermudahkan oleh Tuhan Yesus,
seperti Nuh dan keluarganya. Amin. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kalau tadi kami telah mendengarkan akan firman-Mu lewat hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Tapi kami percaya ya Tuhan, Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan kami. Sempurnakanlah doa yang kami akan sampaikan nanti ya Tuhan Yesus. Bapa Sorgawi, biarlah ya Tuhan firman yang telah didengarkan boleh adik-adik hayati itu, boleh adik-adik dengarkan dan boleh mereka aplikasikan di dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka, baik itu di dalam aktivitas mereka hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka selalu mengandalkan firman Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka selalu setia dan tekun menghadapi hidup ini ya Tuhan Yesus. Biarlah adik-adik ini juga ya Tuhan Yesus boleh rajin berdoa, beribadah dalam ibadah Pelkat PT yang selalu ditayangkan setiap hari Minggu jam 9. Tuhan Yesus, biarlah kasih sayang selalu melingkupi dalam kehidupan adik-adik kekasih kami yang saat ini ada di rumah. Tuhan jaga mereka, Tuhan tuntun dalam kehidupan mereka hari lepas hari ya Tuhan. Jauhkan adik-adik kami ini dari sakit penyakit mara bahaya, dan lindungilah adik-adik ini ya Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah mereka selalu boleh mengandalkan Tuhan di dalam aspek kehidupan mereka, baik itu di dalam pergaulan, baik itu di dalam pendidikan mereka. Biarlah mereka juga boleh selalu dan selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi yang indah ini. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mohon dan tolong berkati ya Tuhan untuk pengurus Kakak Layan Pelkat Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan. Berkati ya Tuhan di dalam seluruh hidup dan kehidupan mereka, keluarga mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan, usaha mereka juga ya Tuhan. Tapi teristimewa ya Tuhan, kami menyerahkan mereka di dalam pelayanan yang ada di tengah-tengah GPIB Bukit Sion ini. Biarlah ya Tuhan, mereka selalu boleh bergandengan tangan. Selain dan tak bukan ya Tuhan Yesus, mereka selalu mengandalkan Engkau di dalam aspek kehidupan mereka. Terlebih di tengah-tengah pelayanan di GPIB Bukit Sion Balikpapan ini ya Tuhan. Sehat-sehatkan mereka ya Tuhan. Berkati di dalam pekerjaan mereka. Biarlah di dalam pekerjaan mereka hari lepas hari mereka juga boleh mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan mereka. Biarlah mereka juga boleh selalu setia dan tekun menghadapi pergumulan permasalahan yang selalu dihadapi. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau juga selalu setia menjaga dan menolong kami. Oleh karena sampai saat ini ya Tuhan, kami masih diberikan kehidupan yang baru. Nafas kehidupan,
hari yang baik, cuaca yang baik, tentunya kekuatan dan kesehatan yang baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk multimedia, editor yang begitu setia menopang akan pelayanan Persekutuan Teruna GPB Bukit Sion. Tuhan, Engkau lah yang melihat keberadaan dan kehidupan mereka. Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan yang baik ya Tuhan. Dan berikanlah mereka kasih sesama manusia. Berikanlah mereka ya Tuhan kesetiaan, ketekunan, kesabaran untuk menghadapi pelayanan ini, baik sebagai multimedia, baik sebagai editor. Kami serahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Bapa Surgawi, kami berdoa buat orang tua kami, baik ada di rumah maupun yang ada di sini mungkin, yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan Yesus tolong sehat-sehatkan kami semua ya Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan orang tua, saudara-saudara kekasih kami, adik, kakak kami, Tuhan berikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Kami juga mau berdoa untuk Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Angelin Brumaya STH, pendeta-pendeta yang ada di GPIB Jemaat Bukit Sion Balikpapan, Penatua Diaken dari sektor 1 sampai dengan 11, koordinator 1 sampai dengan 11, komisi-komisi yang ada, panitia yang ada, ke-6 Pelkat. Biarlah pelayanan yang kami bebankan semua ini ya Tuhan, tentunya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk liturgos di minggu pagi ini. Biarlah Tuhan juga memberkati adik kekasih kami ini sebagai liturgos, agar supaya adik ini boleh mendapat kesehatan yang baik yang berasal dari Bapa sendiri, dan berkati dia di dalam seluruh aspek kehidupannya. Teristimewa ya Tuhan di dalam pelayanan yang ada di tengah-tengah GPIB Bukit Sion. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang dipimpin oleh Bapak Presiden Jokowi beserta Wakil Presiden. Kami menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan bangsa kami ini ya Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan. Teristimewa ya Tuhan Yesus, kota Balikpapan yang kami cintai. Tuhan berikan damai selalu sejahtera yang berasal dari Bapa, agar kami juga boleh setia dan tekun melayani Tuhan, sehingga kota Balikpapan ini boleh terhindar dari segala malapetaka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga selalu bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, agar supaya pada seminggu ke depan ini Tuhan juga menyertai semua kami, agar kami juga dapat menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Ampuni ya Tuhan Yesus akan segala dosa-dosa kami, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami, inilah doa syukur kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berkatakan hari ini, mohon kami yang secukupnya, dan ampuni kami yang segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawakan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan, tapi seperti biasa, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop. Jangan lupa menuliskan nama dan sektor. Kemudian persembahan tersebut dapat teman-teman titipkan kepada orang tua agar dapat disetorkan kepada majelis di sektor masing-masing. Tuhan memberkati persembahan teman-teman. Teman-teman, mari bersama mendoakan persembahan kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan agar dapat menyebarluaskan pelayanan-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, inilah doa kami, dalam tangan-Mu kami memohon dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik PT dan kakak kalayan PT, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Pasti sehat ya. Dan Kanela berharap kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti ibadah kita pada hari ini, ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna tanggal 30 Mei 2021. Dan walaupun ibadah kita masih dilaksanakan secara online, tentunya itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan dan membesarkan nama Tuhan, sehingga kita boleh meyakini dalam hidup kita bahwa penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Kami pengurus menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman dalam ibadah kita, yaitu Penatua Ibu Leni Sumarau, yang telah menjadi saluran berkat rohani bagi adik-adik dan sudah membawakan doa syafaat juga. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu Leni di dalam kehidupan bersama keluarga dan di dalam tugas pelayanan di gereja. Terima kasih kepada adik Nidia Lembong yang sudah mengambil bagian dalam ibadah kita sebagai liturgos. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik Nidia di dalam kehidupan bersama keluarga dan sebagai pelajar di sekolah juga. Kanela menyampaikan terima kasih juga kepada tim multimedia yang telah membantu kita dalam perekaman IHMPT, yaitu Jonathan sebagai kameramen dan Keke sebagai editor. Kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati di dalam kehidupan bersama keluarga dan dalam tugas pelayanan yang ada di gereja ya. Nah, jangan lupa adik-adik dan kakak kalayan, di setiap IHMPT kita ada absensi yang berupa link IHMPT dan kita wajib untuk mengisinya ya. Link IHMPT akan di-share oleh kakak kalayan di grup GC PT Bukit Sion dan grup WA di sektor masing-masing. Dan di dalam masa pandemi COVID-19 ini, Kanela tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada adik-adik supaya tetap prokes ya, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi kegiatan di luar rumah yang sekiranya tidak penting. Sekian yang Kanela dapat sampaikan di dalam WhatsApp Pelkat pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang kekasih, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda-Mudi nomor 168 baitnya yang pertama. Terima kasih.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.